Shalom, selamat hari Minggu semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan di hari Sabat turun atas setiap pribadi dan lepas keluarga untuk setiap kita. Kita mau mengucap syukur pada hari ini sebab kita diberi kesempatan dengan kesehatan untuk kembali memuji Dia dan menyembah Dia. Mari jemaat kita sebelum memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala keberadaan kami sampai detik ini Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa hari ini kami ada itu karena kasih setia-Mu. Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Apapun situasi yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami percaya itu bukan untuk mendatangkan kecelakaan bagi kami, tetapi itu untuk membentuk hidup kami dan memberi rancangan yang jauh lebih indah dalam hidup kami. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih dari awal sampai akhirnya. Sebab kami percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Engkau, kami berjumpa dengan Engkau. Dan kuasa-Mu dimanifestasikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sembah Dia. Sebab kita ada di dalam hatinya Yesus. Dan Tuhan ada dalam hati kita. Sebab hanya Dia yang sanggup menjamah kita. Ku perlu Kau Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, katakan Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau ada di pikiran kami Tuhan. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, jamah hatiku, ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Menjamah hatiku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Kau di hati kami, di hatiku, Kau di pikiranku Tuhan. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, mendekat. Di mana, di mana Kau tinggal, jamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku
jemaat kita yang mengasihi Tuhan, katakan, ku perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Menjamah hatiku, jamah setiap hati kami yang sedang sakit Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidup kami, di hidupku, sebab hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan menjamah hati kami, menjamah hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan, yes Lord, menjamah hatiku, ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidup kami, di hidupku, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, yes, menjamah hatiku, haleluya, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku, mari jemaat, engkau yang sedang perlu Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku perlu Kau Tuhan, amin, menjamah hatiku, kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku, di
sebabnya kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sebab Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memulihkan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan lalu daripada kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Sebab kami tahu hanya kepadamu kami berseru. Dan di situ Tuhan hadir, memberi kami kekuatan dan kemenangan. Haleluya Bapa. Kami rasakan betul Kau hadir, Roh Kudus. Oh, haleluya Roh Kudus. Jamah setiap hati. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Ini waktunya. Haleluya. 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 Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mari jemaat angkat tanganmu, serukan. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, amin. Haleluya. Tuhan, sebab kami tahu hanya Kaulah penyelamat hidup kami. Yes. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Pemain musik nyanyikan. Mulutku
Tuhan, kami tahu Kau ada di samping kami saat ini. Jamahlah setiap kami. Tuhan, ajar kami berseru kepadamu, sebab kami tahu Kau ada di setiap rumah, sedang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Apapun yang terjadi, kami mau tetap memujimu. Ku memuji namamu, sebab kami tahu tidak ada yang dapat menggantikan keberadaanmu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Oh Yesus, Yesus, amin. Padamu ku berseru, haleluya. Selamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita nikmati. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu gagah perkasa, dahsyat dan ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami ada di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan itu membuktikan betapa Tuhan mencintai kami, dan itulah alasan untuk kami menaikkan ucapan syukur kepada Engkau pada hari ini. Kami bersyukur jikalau hari ini kami kembali berkesempatan untuk menikmati sabda firman Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh kepada Engkau, yang senantiasa bertambah-tambah hikmatnya di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami memerlukan didikan daripada Tuhan. Kami memerlukan perkataan-perkataan firman Allah, supaya kami ditumbuh kembangkan dan iman kerohanian kami menjadi iman yang kuat, iman yang tangguh di tengah-tengah goncangan dunia yang saat ini sedang dialami oleh negeri kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengandalkan Engkau di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bekerjalah seluas-luasnya dan urapi hamba-Mu, urapi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Gembala Agung kami yaitu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Felix Purnomo, bisa kembali menyapa Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang lainnya melalui media ini. Dan kiranya setiap apa yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menumbuh kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sekaligus menambah pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan satu topik, dan saya berharap topik yang akan saudara dengar ini akan membuat saudara dan kita semuanya menjadi orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan kita ketahui adalah satu hal yang sangat diidam-idamkan
oleh semua orang yang ada di dalam bumi ini, saudara. Semua orang yang masih hidup di atas permukaan bumi ini pasti mengharapkan hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan, hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang ilahi, dan kebahagiaan yang ilahi itu atau kebahagiaan yang sejati itu yang akan terus memampukan kita melewati banyak hal dalam proses kehidupan kita hari ini. Saudaraku, tanpa berpanjang lebar, mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-11. Saya ingin mengajak kita semua membacanya mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Ajakan Juru Selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, saya ajak untuk kita mengulang di bagian ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudaraku yang saya kasih, seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, bahwa kebahagiaan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan untuk dialami oleh semua orang. Namun pada kenyataannya, saudara, kebahagiaan sejati yang merupakan hak hakiki dalam kehidupan manusia ini, itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Atau lebih tepatnya, tidak mudah dialami oleh banyak orang. Hanya sedikit orang sajalah yang bisa merasakan kebahagiaan sejati. Oleh karena apa? Saya percaya oleh karena bagian sedikit dari orang tersebut mengerti betul esensi atau pengertian atau makna dari kebahagiaan yang sejati itu. Nah, saudaraku, kebahagiaan yang sejati merupakan hal yang sangat hakiki dalam kehidupan manusia. Sebab kebahagiaan yang sejati itu memberi makna bagi hidup setiap orang. Nah, orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati tentunya akan merasakan satu kekokohan dalam menjalani kehidupan mereka, serta memiliki hidup yang sangat bermakna, hidup sejuta makna. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memiliki kebahagiaan sejati. Namun, betapa banyaknya orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang sejati ini, saudara. Mereka mengejarnya dengan memiliki banyak harta. Mereka mengejar kebahagiaan sejati dengan mengejar popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka mengira dengan memiliki semua itu, maka mereka akan bahagia. Betul, saudara? Banyak orang dalam dunia ini berorientasi kepada harta, berorientasi kepada popularitas, berorientasi kepada apa yang saya punya, jabatan misalkan, dan sebagainya, untuk mengejar yang namanya kebahagiaan sejati. Mereka beranggapan ketika aku punya harta yang begitu banyak, maka aku akan berbahagia. Kenyataannya tidak. Ketika aku menjadi orang yang sangat populer, menjadi orang yang sangat terkenal, aku dikenal oleh banyak orang, maka aku akan berbahagia. Kenyataannya juga tidak. Ketika orang berkata, aku ketika memiliki jabatan yang sangat tinggi, top level dalam karir saya, maka aku akan menjadi orang yang sangat berbahagia dalam dunia ini. Tapi pada kenyataannya juga tidak terjadi hal yang demikian. Itu memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa
apa yang dianggap oleh dunia menjadi sentral atau tujuan kebahagiaan sejati mereka, itu tidak terjadi sama sekali. Mereka mengira bahwa dengan memiliki semua hal yang ada dalam dunia ini, mereka akan berbahagia. Namun ironisnya, orang tersebut ternyata tetap tidak merasakan kebahagiaan. Mengapa seperti itu? Saya coba menelisik pertanyaan ini, saudara. Saya coba menggali dan kemudian coba menemukan apa sih jawaban, apa sih penyebab orang-orang yang berorientasi kepada dunia itu tidak menghasilkan atau tidak memperoleh kebahagiaan sejati itu. Saya mencoba mencari dan saya menemukan penyebab orang tidak merasakan kebahagiaan sejati. Setidaknya saya menemukan 3 hal, saudara, yang menjadi penyebab mengapa orang gagal memiliki atau memperoleh, menikmati kebahagiaan sejati. Sebab pertama, saya menemukan bahwa banyak orang ternyata salah mendefinisikan kebahagiaan. Mendefinisikan aja salah, apalagi mencapai atau menikmati yang namanya kebahagiaan. Mendefinisikannya salah. Contohnya, mereka mengira bahwa kebahagiaan adalah hidup yang dilalui tanpa ada masalah. Hidup yang dilalui tanpa adanya hambatan atau rintangan. Yang selalu penuh dengan hal-hal yang manis, pengalaman yang indah. Tidak, saudara. Kebahagiaan tidak berarti bahwa hidup kita hidup tanpa masalah. Hidup manusia hidup tanpa hambatan. Hidup manusia yang hanya dipenuhi dengan hal-hal yang manis, yang itu mendefinisikan sebagai kebahagiaan. Ternyata tidak. Selama ini banyak orang salah mendefinisikan arti kebahagiaan. Hidup yang tanpa masalah, hidup tanpa hambatan, hidupnya yang selalu dipenuhi dengan bunga warna-warni di sekeliling hidupnya, hidup yang selalu dipenuhi dengan kenangan-kenangan yang indah dan manis. Tidak. Itu sebab pertama. Mengapa orang gagal menikmati kebahagiaan sejati? Oleh karena gagal atau salah dalam mendefinisikan kebahagiaan. Sebab yang kedua, manusia pada umumnya mengira bahwa kebahagiaan itu diberikan atau diperoleh dari sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Saya ulangi, sudah. Mereka beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh sesuatu yang berasal dari luar diri kita sendiri. Apa contohnya? Misalnya, harta kekayaan itu berasal dari luar diri kita sendiri, sudah. Pasangan hidup, popularitas, jabatan, tadi yang sudah saya sebutkan di bagian awal. Harta kekayaan ternyata tidak menjamin untuk seseorang itu bisa menikmati atau memperoleh kebahagiaan sejati. Pasangan hidup yang kita sudah doakan bertahun-tahun mungkin, yang kita sudah pergumulkan untuk sekian waktu yang cukup panjang mungkin, lalu kita memperolehnya, mendapatkannya, menjadi pasangan hidup kita. Sehari-hari kita hidup dengan baik dengan hidupnya, dengan dirinya, maksud saya. Tetapi ternyata pasangan hidup juga tidak menjamin bahwa kita bisa menikmati atau memperoleh kebahagiaan sejati. Ada banyak orang, saya sebut orang Kristen malahan, yang hidup rumah tangganya berbahagia, tapi tidak sedikit yang berujung kepada perceraian. Alasannya kenapa? Saya nggak lagi bahagia dengan dia. Artinya apa, saudara? Hal ini mempertegas pandangan saya bahwa pasangan hidup yang kita miliki belum tentu akan membawa kita atau menghasilkan satu kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan popularitas, demikian juga dengan jabatan, atau apapun itu yang ada dalam dunia ini. Tidak menjamin bahwa kita, ketika kita memiliki sesuatu yang kita mau dalam dunia ini, belum menjamin untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan sejati. Sebab yang ketiga yang saya temukan adalah bahwa manusia pada umumnya mengira bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Tiba-tiba bahagia. Nggak ada, saudara. Bukan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tercipta melalui proses demi proses yang dilewati. Sehingga kebahagiaan, yang namanya kebahagiaan sejati itu betul-betul langgeng,
awet, saudara, dalam kehidupan seseorang. Nah, berkenaan dari ketiga hal penyebab gagalnya orang memperoleh kebahagiaan yang sejati itu, saya mengajak kita untuk kita belajar terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita ambil tadi, yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Nah, fokus kita adalah di ayat 28 sampai 30. Sebab dari ayat 28 sampai 30 ini, menurut hemat saya, memberikan konsep yang sangat mendasar mengenai kebahagiaan hidup yang sejati. Apa itu, saudara? Yang pertama, kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Jadi kebahagiaan sejati itu berbicara tentang kelegaan dan ketenangan jiwa. Orang boleh kaya, orang boleh menjadi pribadi yang populer, orang boleh memiliki jabatan yang sangat tinggi, orang boleh memiliki pasangan hidup tentunya. Tetapi ketika jiwanya tidak mengalami yang namanya kelegaan dan ketenangan itu, maka orang tersebut tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Saudara, dalam bacaan ini ada orang yang disebut Yesus sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, letih lesu dan berbeban berat, banyak orang yang hari ini sedang lesu dan berbeban berat. Karena apa? Pandemi nggak selesai-selesai, Pak. Ya, kalau kita fokus kapan pandemi selesai, jawabannya nggak ada yang tahu, saudara. Kalau kita hanya fokus, saya nggak bisa kemana-mana, Pak. Gerak saya terbatas, aktivitas saya sangat-sangat terbatas. Kalau itu kita izinkan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, saya bisa berkata, jiwamu bisa letih, bisa lesu, bisa berbeban berat. Tapi Alkitab mengatakan, Yesus berkata, orang yang letih lesu dan berbeban berat disebutkan di bagian ini. Saudara, ternyata orang yang letih lesu dan berbeban berat ini berbicara tentang aspek psikis. Psikis itu apa sih? Berbicara tentang emosi, perasaan, atau jiwa yang bermasalah, yang dilanda atau dibelenggu oleh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kedukaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, hal-hal negatif yang lainnya yang saudara bisa sebutkan draftnya sampai ke bawah. Inilah yang disebut ketidakbahagiaan. Kemarahan itu ketidakbahagiaan. Kesedihan pasti menunjukkan ketidakbahagiaan. Kekecewaan, sakit hati, malu, takut, putus asa, hal-hal negatif yang lainnya dalam kehidupan kita, itulah ketidakbahagiaan. Nah, Yesus mengatakan kepada orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat itu dengan mengatakan apa, saudara? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika hari ini engkau letih lesu dan berbeban berat, Yesus berkata kepada kita pada hari ini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, bukankah ini satu ajakan yang begitu indah dari juru selamat kita? Ketika kita mengalami kelesuan, kita mengalami yang namanya letih, Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Aku akan memberikan ketenangan kepada jiwamu. Saudara, dua hal ini, kelegaan dan ketenangan jiwa, itulah obat untuk orang yang mengalami letih lesu dan beban berat. Amin, saudara. Jadi kelegaan dan ketenangan jiwa itulah obat untuk menyembuhkan seseorang dari rasa letih, rasa beban berat terjadi dalam hidupnya. Kelegaan dan ketenangan. Jadi arti sesungguhnya dari kebahagiaan adalah jiwa yang lega, jiwa yang tenang, jiwa yang bebas dari rasa letih, rasa lesu, dan rasa beban berat. Itu bahagia sejati, saudara. Jadi kalau engkau mau memperoleh kebahagiaan sejati, izinkan jiwamu mengalami kelegaan dan ketenangan. Izinkan jiwamu mengalami yang namanya kesentosaan, ketenangan, kelegaan itu. Sehingga engkau bisa menikmati kebahagiaan sejati. Seberat apapun permasalahanmu, kalau jiwamu engkau izinkan mengalami yang namanya kelegaan dan ketenangan,
maka engkau akan mengalami yang namanya kebahagiaan sejati, sekalipun masalahnya belum selesai. Saudara, ketika Yesus berkata seperti ini, apakah hal ini berarti bahwa Yesus akan membuat hidup kita hidup tanpa masalah? Sama sekali tidak. Tentu saja tidak. Yang Yesus berikan adalah kekuatan jiwa untuk tetap merasakan kelegaan dan ketenangan meskipun manusia, orang percaya itu berada di dalam berbagai persoalan hidup. Katakan amin. Jadi Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita adalah hidup tanpa masalah untuk menjadikan kita pengikutnya atau umatnya, orang-orang yang berbahagia. Tidak. Tapi Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwamu. Itu kebahagiaan sejati yang dijanjikan Yesus kepada kita hari ini. Jadi saudara, meskipun kita memiliki banyak permasalahan, bahkan meskipun masalah itu datangnya bertubi-tubi, kita akan mampu mengatasi rasa takut itu. Kita akan mampu mengalami rasa cemas, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa putus asa, rasa marah, rasa kecewa, sakit hati, dan lain-lainnya yang muncul dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap bisa merasakan yang namanya kelegaan dan ketenangan itu. Saudara, inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati karena sifatnya berasal dari dalam diri kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Yang selalu ada, setiap saat, setiap masa ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, bukankah jiwa itu ada dalam diri kita, saudara? Izinkan jiwa kita merasakan kelegaan, ketenangan. Sehingga ketika ada kelegaan, ada ketenangan, wah, bahagia sejati itu menjadi bagian kita. Bahagia sejati itu kita bisa berpikir dengan baik, mengambil keputusan dengan jernih, tanpa mengurangi resiko apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menekan resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karena apa? Bermula dari kelegaan hati jiwa, ketenangan jiwa. Dan itu mengalirkan satu energi yang sangat baik, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, mengambil keputusan dengan baik pula. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kebahagiaan sejati hanya berasal dari Kristus Tuhan kita. Yesus katakan, ayat 28, marilah kepadaku. Saudara, ini ajakan. Marilah kepadaku. Kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Kalimat ajakan ini membuktikannya. Sebab hanya Tuhan, sebab hanyalah Kristus yang memiliki semua jawaban dan semua jalan keluar yang kita perlukan atas semua problematika hidup yang kita hadapi. Kita harus percaya itu. Bahwa apapun masalahnya, Yesus solusinya. Amin, saudara. Apapun pergumulannya, seberat apapun pergumulannya, hanya Yesus yang jadi solusinya. Jawaban tersebut terjadi ketika kita menikmati firman Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita. Bila kita dilanda ketakutan, kecemasan terhadap permasalahan yang kita alami, firman Tuhan menyediakan jawaban yang akan menenangkan jiwa kita. Datang kepada Yesus, datang kepada firman-Nya. Apapun permasalahanmu, Tuhan beri ketenangan jiwa. Saudara, jika kita dilanda sakit hati akibat ulah orang lain, firman Tuhan juga sudah menyediakan jawabannya. Betul, saudara? Jikalau kita sedang mengalami sakit penyakit, firman Allah juga menyediakan jawabannya. Jikalau kita mengalami beban pergumulan yang sangat berat menurut kita, firman Tuhan berkata, juga Dia menyediakan jawabannya. Melalui pendalaman akan firman Tuhan dan kesetiaan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, maka kebahagiaan sejati nyata terjadi dalam kehidupan kita. Jangan bertindak seperti orang pada umumnya. Ketika permasalahan terjadi, dia lari kiri kanan, lari sana sini. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, pakai akal pikirannya yang sangat terbatas itu untuk mencoba menyelesaikan permasalahan hidup yang sedang dia alami. Yang ujung-ujungnya justru membuat dia kepada satu hal
peristiwa atau situasi yang membuat dia stres, bahkan depresi. Elia ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi dia, dengan nabi-nabi palsu yang mengejar-ngejar dia, dia sempat berkata, Tuhan, lebih baik engkau akhiri saja hidupku. Pada saat itu, mengapa Elia mengucapkan kalimat seperti itu? Karena dia sudah berusaha sekuat tenaga dengan kekuatannya sendiri. Dia sudah berpikir dengan keras dengan pikirannya sendiri. Dia lupa untuk melibatkan Tuhan masuk di dalam pergumulan yang sedang dia alami. Sehingga dia depresi. Dia punya satu negativity yang kuat dalam kehidupan dia. Sehingga dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Saudara, mari belajar. Ketika kita mengalami permasalahan hidup, datang pada Kristus, datang pada Tuhan, baca sabdanya, baca suaranya. Maka Tuhan akan berikan yang namanya kelegaan, ketenangan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kebahagiaan sejati di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, kebahagiaan sejati itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi kebahagiaan sejati harus diusahakan. Saudara, saya mau berkata kepada kita semua, sekalipun kita berdoa dengan bercucuran air mata, bahkan bercucuran air darah sekalipun, memohon Tuhan mengadakan mujizat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak pernah mengusahakan hal itu terjadi, maka hal itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Yesus berkata, bukan hanya datanglah kepadaku, tidak. Yesus tidak hanya berkata, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan kepada jiwamu. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi Yesus juga berkata, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada satu frase yang berarti satu perintah yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang mau datang kepada dia, yang mau menikmati kebahagiaan sejati. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya, ada sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dia bisa mencapai atau menikmati kebahagiaan sejati. Saudara, kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. 2 ekor lembu atau 2 ekor kerbau. Ini kan gambaran membajak sawah, saudara. Ketika 2 binatang ini dipasangkan kuk kayu yang sama, dipasang penjepit vertikal di tengahnya. Kayu yang sama dipasangkan kepada 2 binatang ini. Maka satu binatang yang satunya akan terikat dengan binatang yang ada di sebelahnya. Betul, saudara? 2 binatang yang terikat ini memikul kuk yang sama secara bersama-sama, maju dan mengerjakan tugasnya bersama-sama, menggemburkan tanah, membalikan tanah. Mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan memikul beban yang sama juga. Tujuannya sama juga. Saudara, ini adalah satu gambaran yang sangat baik yang Yesus berikan. Ketika orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat itu datang kepada Yesus, maka Yesus katakan apa, saudara? Kupasangkan kuk. Pak, kok kejam sekali Yesus, Pak, ya? Sudah berbeban berat, sudah letih lesu, datang dipasang kuk. Saudara, saya ajak untuk kita memahami alur dari pembacaan firman Tuhan. Konteks dari pembacaan firman Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Kalau kita baca Alkitab, jangan hanya dipahami secara literal saja. Yesus datang, Yesus berkata, kupasangkan kuk. Tadi digambarkan bahwa kuk itu tidak bisa dipasangkan kepada satu binatang saja. Betul, saudara? Tidak bisa. Tapi kuk itu dipasang bersebelah-sebelahan. 2 binatang. Artinya ketika Yesus pasang kuk kepada kita,
Satunya lagi dipasang kepada siapa ya? Ya dia sendiri, saudara. Yesus sendiri juga memasangkan kuk yang sama, yang beratnya sama kita pikul kepada diri Yesus sendiri. Artinya saudara, ketika Yesus memasang kuk yang sama dalam dirinya dan dalam kehidupan kita, sama. Artinya apa? Yesus mengajak kita berjalan, bergerak seirama, senada dengan Yesus. Paham saudara? Jadi ketika Yesus bergerak satu langkah ke depan, maka kita juga harus bergerak satu langkah ke depan. Karena kuknya sama, sejajar. Ketika Yesus bergerak ke kiri, maka kita juga harus bergerak ke kiri. Demikian sebaliknya, ketika Yesus bergerak ke kanan, kita pun juga bergerak ke kanan. Sampai kapan? Sampai pekerjaan itu selesai. Sore hari, saudara. Sampai selesai. Artinya ada kerjasama yang sangat baik, yang sangat harmonis antara Yesus dan kita yang mencari kebahagiaan sejati. Amin, saudara. Jadi saudara, ini menarik sekali. Menarik sekali. Ketika Yesus pasangkan kuk kepada kita, artinya Yesus juga tanggung beban itu bersama-sama dengan dirinya. Jadi kita nggak menanggung sendirian. Yesus nggak menanggung sendirian, tapi kita tanggung bersama-sama. Firman Tuhan di bagian lain katakan, berdua lebih baik daripada sendirian. Betul kan saudara? Kalau kita mengerjakannya bareng-bareng saudara, happy-nya juga bareng-bareng. Pekerjaan rasanya ringan dan cepat selesai, pasti itu terjadi. Dan ujungnya, kebahagiaan itu menjadi milik kita. Tidak hanya memasang kuk, tidak hanya mengajak kita berjalan, bergerak seirama dengan Yesus. Yesus juga berkata, dan apa saudara? Belajarlah padaku. Ini berarti ketika kita akan melangkah mengikuti langkah yang diayunkan oleh Yesus. Jika dia ke kanan, maka kita ke kanan. Jika dia berhenti, maka kita juga berhenti. Kita juga harus berhenti, sama seperti yang Yesus lakukan, dan seterusnya. Dan menarik saudara, ketika kita melihat atau menyaksikan dua binatang, dua ekor lembu atau dua ekor kerbau, dipasangkan kuk dan kemudian mulai bergerak bersama-sama. Tidak pernah saya temukan ada satu binatang yang jatuh ketika sama-sama mengangkat beban yang sama. Ini analogi yang sangat baik untuk memberikan satu gambaran ketika Yesus memasangkan kuk di lehernya, di pundaknya, dan di pundak kita. Saudara, ketika kita jalan bersama Yesus, maka tidak akan pernah kita jatuh. Amin, saudara. Seberat apapun permasalahan hidup kita, kalau kita melibatkan Yesus untuk angkat beban berat itu, kita nggak akan jatuh. Karena apa? Pergerakan kita seirama dengan Yesus. Dan Yesus tahu ritmenya kita, saudara. Yesus nggak pernah paksakan. Kalau kita nggak bisa lari maraton, Yesus nggak pernah ajak kita lari maraton. Nggak. Kalau kita nggak bisa lari sprint, maka Yesus tidak akan paksakan kita lari sprint. Ya sudahlah, jalan cepat juga nggak apa-apa. Yang penting sampai tempat tujuan. Yesus berkata, aku yang menyesuaikan dengan kekuatanmu. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau ketika kita dipasangkan kuk itu memastikan diri kita untuk kita tidak jatuh, melewati setiap pencobaan, melewati setiap tantangan hidup, melewati setiap pergumulan hidup. Ada kalimat menarik berikutnya yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Artinya Yesus akan menjadi guru yang sangat-sangat pengertian dan menjadi guru yang sangat nyaman untuk kita belajar kepadanya. Dia adalah guru yang bisa kita percaya. Ia adalah guru yang bisa mengerti setiap persoalan, setiap kesulitan orang yang ada di sebelahnya, yang sama-sama sedang memikul kuk itu. Ia akan dengan sabar menuntun orang yang ada di sebelahnya itu untuk mencapai garis akhir, yaitu yang namanya ketenangan jiwa, yaitu yang namanya kebahagiaan sejati. Saudara, Yesus bukanlah guru yang killer, yang akan justru mempersulit persoalan-persoalan hidup kita. Tidak, dia adalah guru yang memberikan solusi
yang sangat tepat untuk kita lakukan dan kita memperoleh setiap jawaban. Dia akan mentraining kita sampai kita menjadi lulusan yang cum laude dalam akademinya. Saudara, ketika beban permasalahan itu kita alami, Yesus adalah guru yang sangat baik, guru yang sangat-sangat pengertian untuk mengajar kita dengan teliti, mengajar kita dengan sabar, membimbing kita dengan ketekunan yang luar biasa. Sampai apa? Sampai kita mendapatkan ketenangan jiwa, yaitu kebahagiaan sejati itu. Untuk itu saudara, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ketika kita dipasangkan beban, kita percaya Yesus juga sedang pasangkan beban yang sama, yang hari itu kita pikul. Kita belajar kepada Dia. Dan apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan, kita mulai lihat Dia, dan kita mulai menerapkannya, melakukannya. Jadi kebahagiaan sejati itu tidak terjadi secara otomatis, saudara. Tidak. Ada proses yang harus dilewati bersama dengan Yesus tentunya. Yang terakhir, saudara, kebahagiaan sejati ternyata tidak sulit untuk diperoleh. Di awal tadi saya katakan, kebahagiaan sejati bagi banyak orang itu sulit sekali diperoleh. Karena apa? Karena dalam mindsetnya mereka sudah salah mengerti akan definisi dari kebahagiaan itu. Tapi bagi orang percaya, hari ini kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kebahagiaan sejati itu ternyata tidak sulit untuk kita peroleh. Yesus berkata di bagian selanjutnya, ayat 30 bagian akhir, bebanku pun ringan. Hal ini memberikan satu pengertian, satu pemahaman kepada kita, bahwa ternyata ketidakbahagiaan itu adalah beban kehidupan. Saudara setuju dengan saya? Itu sebabnya kuk juga adalah sebuah beban. Tetapi kuk yang dipasang oleh Kristus itu jauh lebih ringan dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dan kuk yang dipasang oleh Yesus itu pasti bisa dipikul. Karena apa? Yesus juga ikut memikulnya. Itu sebabnya Yesus berkata, bebanku pun ringan. Yesus berkata, bebanmu pun juga ringan. Kalau apa? Kalau kita ikut petunjuk arahan dari Yesus. Ketika kita dengan rela dipasangkan kuk, seperti seekor lembu, seperti seekor kerbau dipasangkan kuk oleh petani, dan kemudian bergerak bersama-sama, maka bebannya pun ringan. Pekerjaan yang seharusnya berat menjadi pekerjaan yang sangat ringan untuk dikerjakan secara bersama-sama. Saudara, ketidakbahagiaan itu berbicara tentang kemarahan, berbicara tentang sakit. Bukankah kemarahan dan sakit hati adalah beban yang sangat berat ada dalam kehidupan manusia? Tidak jarang bahwa kemarahan dan sakit hati itu membuat seseorang bisa berbuat jahat kepada orang lain. Atau dengan kata lain, dengan kata yang lebih detail lagi, orang tersebut ketika mengalami kemarahan yang luar biasa, sakit hati yang luar biasa terhadap seseorang, orang tersebut bisa membunuh orang yang lainnya. Hidup mereka menjadi tersiksa oleh karena ada dendam yang membara yang begitu berkepanjangan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, orang yang marah, orang yang memiliki sakit hati adalah orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan sejati. Nah, untuk mengatasi kemarahan itu, mengatasi rasa sakit hati itu, Yesus berkata kepada kita, Yesus memikulkan sebuah beban kepada kita, yaitu apa, saudara? Ampuni orang itu. Kata mengampuni itu mudah terucap, tapi susah, saudara? Sulit. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau lepas dari kemarahan, kamu mau lepas dari sakit hati itu, aku beri kuk. Dan kuk itu bernama ampuni. Pengampunan. Forgiveness. Pengampunan. Saudara, mengampuni. Pengampunan. Lebih mudah kan, saudara? Kita tidak perlu, ketika kita melakukan pengampunan itu, kita tidak perlu terpuruk dalam kemarahan. Kita tidak perlu berlarut-larut dalam rasa sakit hati, dendam yang berkepanjangan. Tidak perlu.
Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang membuat kita marah, siapapun itu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, rekan kerjamu, rekan di kampusmu, rekan di sekolahmu, rekan bermain, tetanggamu, siapapun itu yang membuat engkau marah, yang membuat engkau sakit hati. Kalau engkau mau punya kebahagiaan sejati, dengan cepat berikan pengampunan kepada dia. Dengan cepat berikan pengampunan kepada dia. Kita harus beres dengan diri kita, supaya kita bisa menikmati, mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Ngapain kita simpan sampah dalam kehidupan kita? Ngapain kita simpan dendam, simpan marah, simpan amarah yang begitu besar dalam kehidupan kita? Setiap hari saudara bangun tidur, kita rasa hati kita bergelora panas sekali. Dendam, marah, sakit hati ketika ingat seseorang yang menyakiti hati kita. Ngapain saudara? Kita buang-buang energi dari bangun tidur sampai mau tidur pada malam hari. Hati kita bergemuruh dengan amarah. Karena apa? Hidup kita dikuasai dengan rasa dendam, rasa marah, rasa sakit hati. Tapi hari ini Yesus berkata, ampuni orang itu. Supaya apa? Bebanmu ringan. Jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah baru. Masalah yang justru timbul dan kemudian menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena apa? Oleh karena kita marah, oleh karena kita sakit hati, oleh kita menyimpan dendam. Tidak perlu kita menghabiskan banyak energi untuk hal-hal yang demikian. Apalagi buang-buang energi untuk merencanakan balas dendam. Gak perlu. Bukankah kita ini adalah anak-anak Tuhan yang disebut sebagai anak-anak pembawa damai, saudara? Maka jadilah pembawa damai. Buang amarah itu. Ketika kita melepaskan pengampunan, saudara, hati kita plong, saudara. Hati yang awalnya penuh dengan sampah itu, kemudian sampahnya dibuang. Pengampunan itu dilepaskan. Hati kita plong, longgar, lega, kita pun bisa bernapas dengan baik. Amin, saudara. Kita pun bisa tersenyum dengan lebarnya tanpa dipura-purain gitu, saudara. Akhirnya, saudara, mari hari ini kita belajar untuk kita bisa menikmati kebahagiaan sejati yang di sebagian banyak orang tidak bisa menikmatinya. Hari ini kita sudah memiliki rahasia untuk menikmati kebahagiaan sejati. Saya ajak untuk kita bersama-sama berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berkata dari depan mimbar ini, sudah, selamat memikul kuk, selamat berjuang bersama dengan Yesus. Dan saya berdoa ketika engkau pikul kuk, engkau berjuang bersama Yesus, saya katakan dengan satu kepastian, kebahagiaan sejati menjadi milik saudaraku. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati. Oleh karena kami hari ini sudah mengetahui secara persis rahasia untuk kami bisa menikmati kebahagiaan sejati itu. Bahwa kami harus datang kepada Kristus. Kami harus pikul kuk yang Yesus berikan kepada kami. Kami harus belajar kepada Kristus, bergerak seirama, bergerak seharmonis dengan Engkau. Dan kami juga harus melepaskan pengampunan, supaya beban kami menjadi ringan. Tuhan, kami berdoa untuk diri kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang hari ini sudah diistimewakan Tuhan untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada keletih lesuan ada dalam jiwa kami. Kami akan berikan kelegaan yang luar biasa bagi jiwa kami. Kami tidak akan biarkan hati kami dipenuhi dengan amarah yang bergemuruh, dipenuhi dengan rasa sakit hati, dipenuhi dengan rasa dendam kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi hati kami akan dipenuhi dengan belas pengampunan. Oleh karena kami adalah orang yang menikmati kebahagiaan sejati. Itu sebabnya Tuhan,
kami memerlukan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, bimbing kami, ajar kami, supaya kami bisa menikmati kebahagiaan sejati. Bapa di sorga, Engkau berkati seluruh umat Tuhan, jemaat Pintu Anugerah dimanapun mereka berada saat ini. Engkau kuasai hidup mereka, tutup bungkus hidup mereka, dan berikan kelegaan, ketenangan bagi jiwa mereka. Berikan kesentosaan dalam hati mereka, sehingga seluruh jemaat Pintu Anugerah adalah orang-orang yang menikmati kebahagiaan sejati. Tuhan, bekerjalah seluas-luasnya dalam hidup kami semua hari ini, sehingga kami menikmati proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami lewati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk hikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mengerti dan kami akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya, kami angkat kedua tangan kami sebagai tanda percaya kami kepada Engkau, mengarahkan hati kami kepada Engkau. Oleh karena kami percaya di dalam setiap peribadatan, Tuhan Yesus sudah menyediakan dan mengaruniakan berkat yang istimewa kepada kami. Saudaraku, terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari kerajaan surga yang Bapa miliki. Terimalah segala berkat yang terbaik ini bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berjuang, selamat pikul kuk, dan selamat menikmati kebahagiaan sejati. Amin.